Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, bukan hanya sekedar kita adakan peringatan hari kematian Tuhan, tetapi kita ada persekutuan dengan Tuhan di dalam tanda kematian dan kebangkitannya, supaya kalau Dia datang kembali, kita boleh mengalami diangkat di dalam kemuliaan. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah sesuai dengan berita atau firman penggembalaan yang sedang kita periksa. Saya waktu mempersiapkan ini, saya juga bertanya-tanya apa kaitannya firman penggembalaan dengan kematian Tuhan. Dan saya memuji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan kebutuhan dari anak-anaknya, memberikan kita tepat pada waktunya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 sekilas sepertinya apa yang akan kita baca tidak ada kaitan apa-apa dengan kematian Tuhan. Tetapi saya akan perlihatkan bahwa Tuhan sudah menyediakan kita tepat pada waktunya, ya, tanpa dibuat-buat, tetapi seperti jadwal itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25, Injil Matius 25, kita sedang memeriksa pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Saudara sudah baca berulang-ulang kali, tetapi pagi hari ini saya akan lebih fokus pada ayat yang ke-14, ya. Ayat pertama dalam bagian ini cerita tentang bagaimana seorang tuan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Perhatikan, saudara baca dengan sungguh-sungguh dan perhatikan ayat-ayat ini kata demi kata, sebab di situ Tuhan akan berbicara buat kita sekalian, ya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, satu ayat saja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, ya, yang memanggil hamba-hambanya, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, ya, kepada mereka. Terima kasih, ya. Jadi digambarkan kerajaan surga itu seperti seseorang yang akan bepergian, dan sebelum ia pergi, dia memberikan hartanya, dia mempercayakan sesuatu kepada hamba-hambanya untuk dikelola, untuk dijaga, dikelola, dilipat gandakan, supaya saat tuannya itu datang, maka hamba-hambanya itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada mereka, dan mereka akan masuk dalam kebahagiaan tuannya, ya. Nah, pada ayat yang ke-14 ini, tuan yang dimaksudkan tidak lain adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi tuan itu adalah Dia sendiri yang akan pergi, ya. Kata pergi ke negeri yang jauh itu menunjukkan kematiannya di kayu salib. Jadi dari sini sudah bisa melihat ini ada kaitannya, ya. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh itu, dia kembali ke dalam kerajaan surga, sebab memang dia berasal dari surga, dan dia datang ke dunia ini cuma dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia, terutama manusia yang berdosa. Dan kita semua adalah sasaran atau maksud tujuan kedatangan Tuhan ke dunia ini. Tidak ada tujuan lain, bukan untuk mendemonstrasikan kuasa, tetapi Dia datang satu-satunya tujuan untuk menyelamatkan kita, ya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa waktu Dia akan pergi dimulai dengan kematiannya, ini kepergiannya dimulai dengan kematiannya yang pagi hari ini kita rayakan, segera diikuti dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga untuk menunggu waktu Dia datang kembali. Perhatikan, pada saat Dia pergi, Alkitab mengatakan Dia memberikan sesuatu kepada umatnya, terutama buat anak-anaknya dan hamba-hambanya, ya. Nah, pagi hari ini yang akan sampaikan apa yang Dia berikan. Cerita ini menunjukkan talenta-talenta.
Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Tetapi semua mereka, tidak ada seorang pun yang tidak menerima apa-apa. Dan semoga pada pagi hari ini yang harus kita renungkan, bahwa sebenarnya kepergian Tuhan lewat kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya dimulaikan pada pagi hari ini. Kita memperingati kematiannya. Apa yang Tuhan berikan buat kita, ya. Nah, saya akan berikan bahwa apa yang Tuhan berikan di sekitar kematiannya, apa yang Dia berikan kepada kita, semua umat manusia, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, semua kita menerima pemberian-pemberian ini. Dan pemberian ini adalah pemberian yang sangat esensi, sebagai sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Tanpa ini kita tidak mungkin hidup seperti sekarang ini, ya. Yaitu nomor 1, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, ini yang Dia berikan buat kita, ya. Sebelum Dia pergi, Dia memberikan pemberian-pemberiannya. Sebelum Yesus mati, bahkan sekitar kematiannya, ada pemberian-pemberian yang Dia berikan buat umatnya, ya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Ada cukup beberapa ayat kita baca sungguh-sungguh supaya sudah bisa mengerti dari ayat ke ayat. Saya berusaha untuk konsisten, ya, untuk semua apa yang saya sampaikan itu ada keterkaitannya, ya. Ayat yang ke-4b, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-4b, perhatikan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, ya, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Perhatikan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia. Aku pergi kepada Dia. Tuhan itu pergi ke negeri yang jauh, kepada Dia di surga. Aku pergi kepada Dia. Ini negeri yang jauh di surga. Dia pergi, teruskan. Yang telah mengutus aku. Ya, kembali kepada Dia yang telah mengutus aku. Teruskan. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, ya, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat yang ke-7, perhatikan. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Ini apa itu? Adalah lebih berguna bagi kamu, ya, jika aku pergi. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ini yang diutus, ini yang diberikan buat kita. Nomor 1, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Tetapi kalau aku pergi, penghibur itu kuutus kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ya, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya. Dan kalau Ia datang, perhatikan, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. Terima kasih. Sampai pada ayat ini, inilah yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Dan ini hal yang sangat mendasar yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Tanpa ini kita tidak bisa hidup. Nomor 1 yang Dia berikan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu disebutkan sebagai penghibur, penolong, ya, yang menyupport kita. Tetapi saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar penolong, penghibur, pendamping. Sebab kalau hanya sekedar penolong, penghibur dan pendamping, orang bisa hidup tanpa Roh Kudus. Tapi saya mengatakan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup. Saya akan buktikan, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, saya akan perlihatkan, saudara. Sebab apa-apa yang diberikan oleh Tuhan bagaikan kebutuhan primer kita. Manusia siapapun juga, sehebat apapun juga, dia tidak mungkin hidup tanpa Roh Kudus atau tanpa roh atau Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-7 sudah bisa baca pada ayat yang ke-4, tetapi ayat yang ke-7 mulai ayat yang ke-4 ini kronologi penciptaan manusia. Dan waktu saya dalam pemeriksaan firman Tuhan untuk menyampaikan pada malam hari ini, saya terheran-heran. Sebab apa?
Sebab apa yang akan sampaikan di dalam perjanjian baru itu semua sudah Tuhan berikan kepada manusia mula-mula, yaitu Adam dan Hawa, ya. Dan pada ayat-ayat pertama dalam kitab Kejadian, pasal-pasal pertama Kejadian, Tuhan memberikan itu semua. Ada 3 perkara yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Dimulai pada ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Teruskan. Dan menghembuskan nafas hidup. Dan menghembuskan nafas hidup. Inilah Roh Kudus. Tuhan berikan tanpa kepergian Tuhan, tanpa kematian Tuhan. Roh Kudus itu tidak akan datang. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, walaupun untuk perginya Yesus, murid-murid itu susah, sedih. Tapi Tuhan katakan, adalah lebih berguna, lebih baik aku pergi. Supaya apa? Kalau aku pergi, aku akan menghembuskan engkau dengan Roh Kudusku, ya. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terima kasih. Jadi kita lihat ini, bahwa manusia tanpa Roh Kudus, Tuhan sudah membentuk manusia. Ayat mengatakan, Tuhan membentuk dari apa, saudara? Debu tanah. Ya, dari debu tanah. Tetapi walaupun sudah berbentuk manusia, mungkin seperti patung adanya. Ya, seperti apa yang di toko-toko itu, manekin, ya, seperti itu. Mungkin manusia seperti itu sudah lengkap semuanya, ada rambut, ada semuanya. Tapi ayat mengatakan ada yang kurang. Manusia belum memiliki roh kehidupan. Oleh sebab itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Baru saat itu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya mau katakan pagi hari ini, kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Tuhan mencurahkan buat kita. Tuhan memberikan lewat kematiannya. Dan biarlah ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Saudara-saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita rindukan ini. Tuhan, saya membutuhkan. Kenapa? Sebab manusia tanpa Roh Kudus, ayat mengatakan itu hanya bagaikan apa, saudara? Debu tanah. Sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, sekaya apapun manusia, dia hanya debu tanah. Ya, walaupun dia kuat, satu saat Tuhan katakan kepada Adam waktu dia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, karena engkau dibuat dari debu tanah, engkau akan kembali kepada debu tanah juga. Sekuat apapun kita, tanpa Roh Kudus tidak ada kehidupan, apalagi kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus. Ini yang Tuhan berikan buat kita lewat kematiannya di atas Golgota yang pagi hari ini kita rayakan. Bukan hanya sekedar kita datang dalam perayaan Jumat Agung, tapi harus ada sesuatu yang kita terima dalam ibadah. Terimalah Roh Kudus. Mau menerima Roh Kudus, amin. Tuhan mau menghembuskan nafas hidup dalam setiap kita. Kalau nafas hidup itu ada dalam kehidupan kita, maka kita lihat ada tanda-tanda kehidupan dalam kehidupan kita. Nikah kita akan hidup, pribadi kita akan hidup, semua akan hidup. Tetapi kalau tidak, ayat mengatakan kita ini hanya seperti debu tanah. Kata debu itu halus, kecil, seperti powder saja, tidak ada artinya. Tanah itu apa? Sesuatu yang hina, hanya untuk diinjak-injak, tidak ada harganya. Hanya seperti itu kehidupan kita. Hidup kita ini hanya berharga kalau ada Roh Kudus. Saya akan perlihatkan tanda-tanda kehidupan begitu manusia dihembuskan dengan nafas hidup. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 tadi kita sudah baca. Ini yang pertama. Kita lihat ini pekerjaan Roh Kudus dalam tanah yang tidak berharga itu. Tanah yang murah itu. Tanah yang hanya bagaikan debu itu tidak berarti. Ya, apalagi debu, saudara, hanya mengotor-ngotori, hanya membuat penyakit. Kalau debu kena mata jadi apa, saudara? Sakit matanya. Ya, debu kena pakaian kita, badan kita jadi apa? Kotor. Nggak ada gunanya. Itulah hidup manusia tanpa Roh Kudus. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Nah, kita lihat ini pekerjaan Roh Kudus. Paling tidak saya akan sampaikan secara cepat. Ada 3 pekerjaan Roh Kudus, dimulai dengan ayat yang ke-8 tadi. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, kita kembali. Ya, saya akan berusaha untuk sangat-sangat Alkitabiah, ya. Saya tidak akan lari dari Alkitab. Ayat yang ke-8 supaya saudara ada keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan itu suatu kebenaran.
Ya, ayat yang ke-8, perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, Ya, kebenaran, akan kebenaran dan penghakiman. dan akan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus pertama dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terima kasih. Tanda kehidupan yang pertama, bahwa manusia itu hidup adalah dia menjadi makhluk yang sadar atau makhluk yang insaf, ya, insaf atau sadar. Itu kalau manusia tidak hidup, ya, itu tidak insaf, tidak sadar akan keadaan yang apa yang sedang dia alami setiap waktu, setiap saat. Kita lihat insaf atau sadar dalam hal apa. Nomor 1 mengatakan insaf akan dosa. Insaf akan dosa. Ini yang pertama yang akan kita alami. Kalau Roh Kudus ada, kita akan insaf akan dosa. Kata insaf akan dosa itu apa? Ada rasa malu kalau sesuatu itu yang kita lakukan itu salah. Walaupun dalam banyak hal kita tidak tahu, kita belum pernah dengar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kita belum pernah baca dalam Alkitab. Ya, mungkin kita terbatas waktu untuk membaca. Ya, dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu sedang lakukan itu salah. Tapi Roh Kudus itu akan menginsafkan kita. Ada rasa malu, ada rasa paling tidak rasa tidak damai, tidak sejahtera. Engkau kan anak Tuhan, engkau imam-imam, kenapa engkau lakukan itu? Saya mengatakan, siapa yang mengatakan itu? Roh Kudus yang ada dalam kita. Ayat mengatakan, Roh Kudus yang membuat kita sadar. Nomor 1 akan apa? Akan dosa. Kita sendiri sudah merasakan tidak nyaman, ya tidak sejahtera. Apalagi kalau firman Allah datang, kita tambah di apa? Tegukan. Kita tidak marah, saudara. Oh iya, makanya aku tidak sadar. Maafkan, makanya aku tidak damai, makanya aku tidak sejahtera. Sebab apa? Apa yang kulakukan itu ternyata salah. Walaupun itu menguntungkan dan mengenakan. Tapi Tuhan katakan, Roh Kudus yang menginsafkan kita. Nomor 1 akan dosa. Yang kedua, akan kebenaran. Orang tanpa Roh Kudus, dia tidak pernah akan insaf akan dosa. Bahkan yang saya temui, saya pernah punya teman yang demikian, ya memang nakal, apa-apa yang seharusnya menjadi malu bagi dia itu suatu kebanggaan. Dan Alkitab sudah mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, apa-apa yang aib menjadi kemuliaan bagi dia. Pukul orang dia rasanya bangga, nipu orang dia rasanya bangga, hebat aku bisa nipu. Kenapa? Dia tanpa Roh Kudus, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu, tidak rasa tidak damai dengan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Dia hidup tanpa Roh Kudus, nggak insaf bahwa apa yang dia lakukan apa? Dosa. Yang kedua apa? Akan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Artinya apa? Kalau tadi menginsafkan akan dosa ada rasa malu. Yang kedua, akan kebenaran ada rasa kerinduan untuk hidup benar. Ada orang-orang walaupun dalam keadaan yang tidak baik, maafkan, tapi Roh Kudus masih ada. Mungkin masih sedikit berbicara kepada dia dalam keadaan yang tidak baik. Dia rasa, aduh, aku ini tidak layak, aku ini tidak benar, aku seharusnya hidup sesuai dengan firman. Dan dia ada kerinduan. Kerinduan itu bukan datang dari dia, tapi kerinduan akan kebenaran itu datang dari Roh Kudus. Sebab ayat mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Seorang pun tidak. Roma, sudah bisa baca dalam kitab Roma. Seorang pun tidak yang mencari Tuhan. Tetapi kalau kita ada kerinduan, saya kepingin ibadah, saya kepingin sungguh-sungguh, saya kepingin mulaikan sesuatu yang baru. Tidak peduli berapa lama kita sudah terhilang, tetapi ada kerinduan. Saya mengatakan itu bukan datang dari engkau. Roh Kudus yang masih ada itu berbicara untuk apa? Membuat kita ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi bukan hanya itu, Saudara. Ayat mengatakan dia juga menginsafkan akan penghakiman. Akan penghakiman. Membuat ada rasa takut akan adanya penghakiman kekal pada saat dia datang kembali. Orang yang tanpa Roh Kudus enggak ada rasa malu waktu dia berdosa, enggak ada rasa kepingin, kerinduan untuk hidup dalam kebenaran, dan juga tidak ada rasa takut akan pengadilan. Saya akan buktikan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ya, maafkan, Wahyu pasal yang ke-9, pasal yang ke-16, atau sebaiknya kita baca langsung pasal yang ke-16, ya, di mana manusia sudah begitu jahat,
Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-11 itu penumpahan cawan yang kelima. Ini adalah penghukuman yang ke-19, sebab ada 3 kali 7 penghukuman yang Tuhan jatuhkan pada akhir zaman sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan kembali, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, perhatikan ayat yang ke-11, orang sudah mengalami sakit penyakit, mengalami banyak, belum penghakiman yang sesungguhnya, baru mengalami pukulan Tuhan, baru mengalami cambuk dari Tuhan, baru mengalami penderitaan. Tetapi sama sekali nggak ada rasa kepingin bertobat, nggak ada rasa takut akan kematian, akan penghakiman Tuhan, akan neraka, nggak ada rasa takut. Kenapa? Sebab dia tanpa Roh Kudus, nggak ada yang menginsafkan dia akan adanya penghakiman. Ayat yang ke-11, dan mereka menghujat Allah yang di surga. Atau sebaiknya kita baca ayat yang ke-10, sudah bisa lihat sudah sedemikian dahsyatnya seseorang, ya. Ayat yang ke-10, dan malaikat yang kelima menumpangkan cawannya ke atas tahta binatang itu, ya. Dan kerajaannya menjadi gelap. Perhatikan, dan mereka menggigit lidah mereka karena menggigit, kesakitan, sangat menderita. Ada penderitaan yang seharusnya membuat orang kapok, ya. Ada pepatah bahasa Jawa, ya, kapok lombok, artinya apa? Kalau kita menderita, kita sakit, ya paling tidak kita ada rasa tobat, walaupun itu sementara, tapi sudah kapok. Tapi pada saat ini, ya, kejadian pada saat pencurahan cawan yang kelima, nggak ada lagi rasa itu, sebab Roh Kudus tidak bekerja lagi di tengah-tengah umat manusia. Manusia hidup sama sekali dalam keadaan daging, ya. Manusia hidup dalam keadaan daging. Teruskan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga. Mereka menghujat Allah di surga. Teruskan. Karena kesakitan dan karena bisul mereka. Dan tetapi mereka tidak bertobat. Mereka dari tidak bertobat dari perbuatan mereka. Mereka seperti tidak ada rasa takut akan pengadilan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja. Itu yang terjadi pada saat manusia pada zaman Nuh. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat mengatakan, karena manusia itu daging adanya, maka roh itu dicabut dari mereka. Rohku tidak berbantah-bantah. Sehingga ayat-ayat selanjutnya dikatakan, sehingga manusia itu segala keinginan hatinya semata-mata mendatangkan apa? Kejahatan. Nggak ada kepingin untuk hidup baik, untuk hidup benar. Nggak ada sama sekali. Nggak ada rasa takut akan pengadilan. Ya, sudah begitu dalam penderitaan, tidak cari Tuhan, tidak bertobat, tapi malah maki-maki Tuhan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, kalau masih kita sadar, masih kita ada rasa malu, masih ada kerinduan, Roh Kudus sedang bekerja. Jangan padamkan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus, tetapi kita taat pada apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Kita akan lebih hidup lagi, kita akan lebih sensitif lagi. Makin kita ikut, ya apa yang Roh Kudus mau, kita makin sensitif dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ini pekerjaan yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa sadar hanya manusia yang hidup. Kalau sudah mati, nggak sadar, mau dicincang, mau dibakar, dia nggak rasa apa-apa, nggak ada rasa malu. Kalau sudah mati, biar dia telanjang nggak malu, nggak malu, disiksa nggak sakit, ya sudah mati nggak ada rasa apa-apa. Orang hidup dia ada rasa malu, kepingin sesuatu yang baik, dan ada rasa takut akan pengadilan yang kekal. Ya, ini pertama, ya. Yang kedua, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15, kitab Injil Yohanes pasal 15. Nah, ini Roh Kudus bekerja. Dan saya berdoa, semoga hari-hari ini Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, biar Roh Kudus bekerja. Oh, haleluya. Sebab untuk itu dia mati. Hari ini kita rayakan kematiannya, ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 dan ayat 27, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 dan 27.
Untuk yang kedua, ya, kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Dia dihembuskan dalam nafas kita, dalam hidung kita, untuk kita menjadi makhluk yang hidup. Roh Kudus bekerja, bukan sekedar penolong, tetapi dialah sumber hidup kita. Ya, ayat 26 dan 27, perhatikan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, maka ia perhatikan, akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu kekuatan untuk apa? Untuk membuat kita bisa bersaksi, menjadi saksi Kristus. Orang yang hidup, orang yang rohaninya hidup, bukan orang yang tidak mau bersaksi. Gereja itu hidup kalau gereja itu bersaksi, ya, dia menjadi saksi Kristus. Ya. Itulah gereja yang hidup. Kenapa? Roh Kudus. Ya, kitab 1 Kisah Rasul pasal yang pertama, sebelum Tuhan naik, murid-muridnya bertanya, kapan, ya, engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan katakan kepada mereka, engkau tidak usah tahu kapan waktunya. Tapi apa yang harus engkau tunggu? Yaitu Roh Kudus turun. Kalau Roh itu turun, dia akan menjadi kuasa. Untuk apa? Kamu akan menjadi saksi. Di mana, saudara? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Semua dipakai oleh Tuhan jadi saksi Tuhan, amin? Ya, di mana jadi saksi? Dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Dalam rumah. Dalam rumah. Saya melihat sekarang ini ada gejala terbalik, saudara. Orang bersaksi di mana-mana, cari jiwa di mana-mana. Tetapi dia sudah tidak menjadi kesaksian di dalam rumah tangganya. Ya, suaminya sambat, aduh istriku terlalu sibuk pelayanan. Ya, rumah tangganya diurus, ya, semuanya diterlantarkan. Tapi jadi saksi, dia bisa menangkan orang, dibawa-bawa kolong jembatan di mana-mana. Tuhan katakan ada urut-urutannya. Mulai dari Yerusalem, Yudea lebih jauh lagi, Samaria lebih jauh lagi, baru ke ujung bumi. Jangan dibalik, saudara. Tapi dimulai dalam rumah tangga. Anak-anak muda biasanya manis kalau di luar. Bagaimana kalau di dalam rumah? Ya, apakah semanis waktu engkau di rumah orang? Ya, Tuhan ingin kita mau menjadi saksi. Bagaimana kita boleh menjadi saksi? Pasangan hidup kita bisa melihat, iya ada perubahan. Suamiku sekarang berubah. Kenapa? Roh Kudus mengubahkan dia. Istriku berubah, anak-anakku berubah, orang tuaku berubah. Saya mengatakan kita sudah selayaknya, sudah seharusnya. Kalau sudah belum bersaksi pagi hari ini, ya, kita harus menjadi saksi. Sebab apa? Sebab Tuhan katakan menjadi saksi itu merupakan suatu keharusan. Anak-anak Tuhan yang tidak bersaksi, dia tidak layak menjadi saksi Kristus. Dia tidak layak menjadi anak Tuhan. Sebab apa? Orang yang tidak bersaksi, nanti dia akan menjadi, ya, seperti Petrus, apa namanya itu? Menyangkal Tuhan. Karena dia tidak bersaksi, dia menyangkal Tuhan. Tolong baca ayat yang ke-27. Bukan suatu pilihan, saudara, tetapi suatu keharusan. Harus bersaksi. Bukan optional, saudara. Pilihan, bukan, tetapi keharusan. Ya, ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Harus bersaksi. Coba kita renungkan. Ya, apakah kita sudah menjadi saksi? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Jangan sampai orang, oh ternyata kamu orang Kristen. Apalagi kalau tahu, oh kamu hamba Tuhan tuh. Sampai terheran-heran. Kenapa? Iya, kok tidak mirip hamba Tuhan? Perkataannya tidak seperti hamba Tuhan. Tindakannya tidak seperti hamba Tuhan. Semuanya tidak seperti hamba Tuhan. Ya, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Korintus, kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Tanpa ngomong, orang bisa melihat, iya. Sebentar ya, saya setiap hari Minggu saya dalam perjalanan, saya melihat, walaupun itu baru pakaian luar, tetapi saya melihat orang-orang ke gereja itu cara berpakaiannya khas, ya. Orang bisa pakaian rapi, ya. Orang bisa pakaian bagus. Tapi waktu saya berjalan
kelihatan. Ini mau ke gereja, ini mau ke gereja, ini mau ke gereja, ini bukan ya. Kelihatan, saudara. Baru dalam penampilan itu sudah memperlihatkan ini orang-orang yang beribadah, yang melayani. Saudara, semoga kita juga demikian, saudara. Tanpa kita berbicara sekalipun, orang bisa mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sebab kalau kita tidak menjadi orang pengikut Kristus, maka satu saat dia nanti akan menyangkal Tuhan. Dan di dalam kitab Injil Lukas kita sudah baca kebaktian yang lalu ya. Tuhan katakan bahkan kita nanti akan bersaksi. Pagi hari ini memang saya tidak buka ruang kesaksian. Nanti hari Minggu ada ruang kesaksian, saudara. Tuhan katakan kita harus bersaksi. Dalam jemaat kita bersaksi, saudara. Sebab tuntutan Tuhan untuk bersaksi, kalau kita baca pada Injil Yohanes pasal 15, bahkan sampai orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang menantang, Tuhan katakan kamu harus bersaksi kepada mereka. Ya, kekuatan dari mana, saudara? Kalau bukan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus berbicara, Tuhan katakan kepada murid-murid, engkau tidak usah takut apa yang engkau katakan. Roh Kudus yang akan mengajarkan kamu apa yang akan kamu katakan. Roh Kudus itu adalah roh kesaksian. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja itu tanpa kesaksian. Pribadi tanpa Roh Kudus, itu pribadi tanpa kesaksian. Nikah rumah tangga tanpa Roh Kudus, mereka tanpa kesaksian. Kalau tidak ada kesaksian, nanti malah akan mempermalukan nama Tuhan. Oh, begitu orang Kristen. Oh, begitu rumah tangganya. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, gembala lagi. Kita harus banyak koreksi hari-hari ini. Mohon Tuhan, jadikan aku saksimu. Amin, kasih. Tempat ini terlalu kecil kalau kita semua menjadi saksi. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kesaksian-kesaksian kita. Kita harus terpanggil untuk itu sebab Tuhan sedang menghembuskan nafas hidup dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, Roh Kudus apa, saudara? Injil Yohanes pasal 14. Saudara lihat ini, mulai pasal 16, pasal 15, pasal yang ke-14. Semua ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, ya. Penghibur, penolong, dia sedang bekerja di tengah-tengah umatnya, ya. Ayat yang pasal 14, ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Oh, luar biasa, saya mempersiapkan ini. Saya terheran-heran, Tuhan, bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya biasa pegang Alkitab, biasa periksa Alkitab, tapi saya merasakan ini firman ini seperti roti yang turun dari surga. Bukan kemampuan manusia, tetapi Tuhan yang memberikan sesuai dengan kebutuhan dari jemaat. Saya tahu jemaat berdoa untuk ini, dan Tuhan memberikan berkat buat kita malam hari ini, siang hari ini. Amin. Ya, berkat yang Tuhan berikan pertama apa, saudara? Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Nafas hidup kita, sumber kehidupan kita. Tubuh tanpa Roh Kudus mati, hanya debu tanah saja, nggak ada harganya. Ya, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, ya, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dialah kepadamu. yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, ya, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih. Mengajar segala sesuatu dan mengingatkan perkataan Tuhan, itu tidak lain tentang apa? Firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membuat kita bisa mengerti firman Allah. Ada orang-orang pandai, ada orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi jujur kalau ditanya, kamu tertarik enggak akan firman Allah? Enggak. Mengerti firman Allah enggak, apalagi perjanjian lama, apalagi surat-surat apa namanya, Rasul Petrus sendiri mengatakan surat-surat Rasul Paulus itu sukar untuk dimengerti. Apalagi kitab Wahyu. Kalau dia mau mencoba untuk mendalami, mempelajari firman Allah hanya dengan kepandaiannya, saya mengatakan dia akan gagal. Saya punya bukti, saudara. Saya mendengarkan ada suatu kesaksian. Ada seorang yang dia mau dengan kepandaiannya, kemampuannya, dia mau mengenal Alkitab. Ya, dan dia sekolah teologi lagi, S1, S2, S3, sampai doktor. Nggak di Indonesia, di Jerman. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah dia selesai sekolah, tamat, sudah full itu, ya, dia malah menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Sebab dia mengambil kesimpulan bahwa semua yang ditulis itu bohong.
dongeng, tulisan manusia, nggak ada kaitan apa-apa, bukan firman Allah, bukan, nggak ada Tuhan. Tuhan itu hanya mitos saja, ya. Kenapa? Dia berusaha mencari Tuhan, dia berusaha untuk mengerti firman Allah dengan kemampuannya sendiri. Dia akan sesat, ya. Oleh sebab itu Rasul Petrus katakan dalam 2 Petrus pasal yang pertama, kitab 2 Petrus, Tuhan katakan kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita dan akan mengingatkan kita. Kita bisa saja lupa, tapi di saat kita membutuhkan firman Allah, tiba-tiba kita ingat perkataan firman Allah yang pernah kita dengarkan mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu. Tiba-tiba muncul. Siapa yang mengingatkan? Bukan karena kita punya daya ingat yang luar biasa. Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya, tolong baca 2 Petrus, suratan 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal pertama, dia yang akan bekerja. Oleh sebab itu kalau saudara membaca Alkitab, berdoa lebih dahulu. Roh Kudus tuntun aku. Sebab kita mau belajar Alkitab tanpa Roh Kudus, tidak usah satu alinea, tidak usah satu perikop. Satu ayat ngantuk. Bosan, karena ngapain baca Alkitab? Nggak mengerti, nggak berguna apa-apa. Aku butuh uang, aku butuh rumah, aku butuh semua. Aku nggak butuh apa-apa ini. Itu yang akan menjadi kesimpulan kita. Tetapi kita lihat, kalau Roh Kudus ada, kita merasakan, aku harus hidup oleh perkataan firman Allah. Tanpa firman Allah, aku tidak mungkin hidup. Kita akan mengatakan, benar Tuhan perkataanmu, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa, saudara? Firman Allah. Oh, haleluya. Ayat yang ke-20. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci. Ini kitab suci ini, semua Alkitab ini mengandung nubuatan. Sejak Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semua nubuatan. Kita lihat sekarang ini sedang digenapkan sampai kegenapan terakhir. Dia datang kembali. Ya, semua nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nggak boleh ditafsirkan, nggak boleh diartikan menurut kemampuan otakmu itu kehendak sendiri. Teruskan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Kenapa, saudara? Kalau kita berusaha untuk mendalami firman Allah, membaca Alkitab tanpa Roh Kudus, maka akan bias. Akan bias kenapa? Sebab seperti frekuensinya lain, saudara. Frekuensinya lain. Ayat mengatakan, memang Alkitab kita ini nggak jatuh dari surga, bluk, langsung jadi Alkitab seperti ini, 66 kitab. Dia bertahap, 5 kitab duluan dari Musa, kemudian kitab nabi-nabi sampai kitab Maleaki, terus kitab Perjanjian Baru. Itu pun bertahap, ya, ratusan tahun, puluhan tahun. Walaupun ditulis oleh manusia, Alkitab mengatakan, tapi semua mereka yang menulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan kemampuan mereka, bukan kemauan mereka. Roh Kudus yang mengilhami mereka. Sehingga kalau kita ingin mengerti pengertian yang sebenarnya, walaupun kita tidak mengerti bahasa aslinya, ya, kita tidak mengerti original teksnya, kita tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kita tidak mengerti. Tetapi kalau roh yang sama, yang mengilhami para penulis dulu, kita mengerti dengan pengertian yang sama, dengan bahasa yang berbeda, ya, dengan situasi yang berbeda. Kita lihat, ya, situasi berbeda, ya, tetapi roh yang sama akan memberikan kita pengertian yang sama. Sehingga waktu kita membaca, kita merasakan, iya Tuhan. Saya, ya, dulu waktu Pendeta Injono mengatakan, kalau baca firman Allah itu huruf-huruf itu seperti menari-nari hidup. Ya, dalam hati saya kata, lebay ya. Kok bisa? Memang saya belum punya pengalaman untuk itu, ya, sebab saya belum punya pengalaman untuk itu. Tetapi saya melihat ternyata pengalaman itu benar adanya. Kenapa yang membuat huruf-huruf itu tidak mati? Sebab ayat mengatakan huruf itu mati, tapi roh menghidupkan. Begitu hidup. Dari satu ayat yang sederhana, dari satu perkataan yang tidak menarik,
yang kita tidak mengerti apa-apa. Kalau roh Tuhan turun atas kita, kita melihat itu bagaikan cahaya yang sangat besar, pengertiannya sangat luar biasa. Kita terheran-heran, Tuhan, ajaib Engkau berkuasa. Dari orang yang bodoh tidak ngerti apa-apa, Engkau berikan pengertian yang luar biasa. Sehingga Tuhan katakan orang yang mengerti firman Allah dapat menilai segala sesuatu. Dia menilai segala sesuatu, dia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini yang harus kita mohon, Tuhan, saya rindu untuk mengerti firman Allah. Apa yang membuat kita bisa mengerti firman Allah? Dimulai dengan ada rasa tertarik mendengar firman Allah, tertarik membaca firman Allah. Tidak lain dan tidak bukan apa saudara? Roh Kudus yang Tuhan hembuskan, ya, yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum dia naik, dia katakan, aku pergi supaya roh itu turun atas kita. Saya mau menerima firman Roh Kudus, Roh Kudus yang Tuhan mau hembuskan buat kita. Amin. Haleluya. Itulah nafas hidup kita. Kebutuhan yang paling hakiki dari semua manusia, siapapun juga, dia membutuhkan nafas hidup. Ini Tuhan berikan lewat kematiannya. Ya, nomor 1, Roh Kudus Tuhan berikan. Yang kedua, saya mau cepat saja, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 26, ini kejadian-kejadian yang Tuhan berikan sekitar kematiannya. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-26, kitab Kejadian pasal 26. Ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan yang sangat mendasar. Tanpa ini manusia tidak bisa hidup. Ya, nomor 1, manusia membutuhkan nafas hidup. Itulah roh kehidupan, Roh Kudus, roh kehidupan. Ya, Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai 29 tentang perjamuan kudus. Ya, waktu perjamuan kudus ini adalah dalam terjadi 24 jam terakhir. Dalam 24 jam terakhir hidupnya Tuhan di bumi ini. Ya, ayat 26, perhatikan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terus, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terima kasih. Kita lihat di sini, sebelum kepergian Tuhan, dia memberikan Roh Kudus sebagai nafas hidup kita. Tetapi setelah kita hidup, kita juga membutuhkan sesuatu untuk menunjang hidup kita. Semua makhluk hidup membutuhkan apa, saudara? Apa kebutuhan primer kedua? Apa, saudara? Makanan. Ya. Siapa enggak makan bertahun-tahun? Ya, enggak ada manusia bisa bertahun-tahun enggak makan. Oh iya, di infus itu makanan, sari makanan yang dimasukkan. Ya, orang yang di mana itu astronot, kosmonot juga mereka makan dalam bentuk kapsul yang padat itu, nutrisi yang padat itu, mereka makan itu. Semua kita harus makan dan minum, sebab itulah kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan makanan. Dan Alkitab mengatakan makanan yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar makanan biasa, tapi ayat mengatakan tubuhku kuberikan menjadi makanan yang sungguh-sungguh, darahku kuberikan menjadi minuman yang sungguh-sungguh. Ini harus menjadi kerinduan kita, saudara. Ini harus menjadi kerinduan kita. Pagi hari ini saya memberikan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah menjadi makanan kita, makanan rohani kita. Kita harus memiliki kerinduan akan makanan rohani ini dan minuman rohani ini. Sebab apa? Kalau kita tidak punya kerinduan, maka itulah tanda bahwa rohani itu mati. Rohani itu mati. Oleh sebab itu Tuhan katakan, inilah tubuhku. Tolong baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Waktu Tuhan berbicara tentang roti hidup itu. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Semoga ini menjadi kerinduan kita.
Apalagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Tuhan gambarkan kita bagaikan burung-burung Nazar. Waktu murid-murid bertanya, kapan Tuhan? Ya, the end of the world ini. Tuhan katakan, kalau di mana bangkai itu ada, di situ burung-burung Nazar itu berada. Berulang-ulang saya katakan, ya, istilah atau ungkapan di mana burung Nazar ada, di situ di mana bangkai ada, di situ burung Nazar berkerumun. Seperti di mana ada gula, di situ ada semut. Kebutuhan apa, Saudara? Pokok. Ya. Burung Nazar itu kebutuhannya apa? Bangkai. Itulah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita hidup dalam generasi yang sangat memungkinkan. Kitalah orang-orang yang akan melihat Dia datang dalam wujud yang nyata. Dia turun dari surga. Kita besar kemungkinan kita adalah generasi yang akan mengalami itu. Dengan mata kita akan melihat Dia turun dari surga. Tapi bagaimana cara hidup kita hari-hari ini? Adakah kita rindu untuk makan dan minum tubuh dan darah sebagai makanan yang sungguh-sungguh dan minuman yang sungguh-sungguh? Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Oh, luar biasa. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55. Semoga ini ayat 55. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 55. Sebab Tuhan katakan, itulah hakikat hidup manusia. Dia membutuhkan makanan yang dapat menunjang hidupnya. Bukan makanan secara jasmani saja. Ya, orang-orang, kalau sudah baca pada ayat sebelumnya, orang-orang mencari Tuhan. Sebab mereka sudah mengalami roti yang cuma 5 itu dibukakan untuk memberikan makan 5.000 orang. Dan mereka kenyang. Dan saya melihat itulah gejala anak-anak Tuhan akhir zaman ini. Mereka mencari roti yang dapat mengenyangkan. Hanya sesuatu yang dapat mempertahankan hidup selama di bumi ini. Ya, tetapi mereka tidak membutuhkan roti yang dapat membawa kepada kehidupan yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-55, perhatikan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya apa? Sebelum kita makan daging Tuhan, sebelum kita minum darah Tuhan, kita belum makan makanan yang sesungguhnya, kita belum minum minuman yang sesungguhnya. Sudah bisa minum air berapa liter sehari, sudah bisa makan berapa piring sehari, ya. Tetapi Tuhan katakan, makanan yang kau makan itu yang makanan yang nanti akan membawa kepada apa, Sah? Apa, Sah? Kematian. Mati juga. Ada banyak kita lihat penyakit-penyakit yang terjadi hari-hari ini. Banyak diantaranya karena makanan, karena minuman. Tapi Tuhan katakan, ada makanan yang sungguh-sungguh. Itu makanan yang memberi hidup. Bukan hanya hidup secara tubuh ini, raga ini, tapi hidup yang kekal. Tuhan katakan, siapa yang tidak makan ini, dia tidak akan mendapatkan hidup. Tolong baca ya. Ayat yang ke-51, perhatikan ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih, Saudara. Siang hari ini saya akan berbicara tentang perjamuan kudus. Kita berapa banyak kali kita makan dan minum perjamuan kudus. Ini yang Tuhan katakan tentang roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan. Berapa banyak kali kita makan dan minum dan. Tetapi coba kita renungkan, sudahkah kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Apa itu keinginan Tuhan? Bahwa kita makan seperti kita membutuhkan apa? Kehidupan. Nah, siang hari ini saya akan perlihatkan, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Nah, kita lihat di sini, ini syarat-syarat atau bagaimana kita memanfaatkan
tubuh Tuhan ini menjadi makanan yang akan menghidupkan kita. Dia nanti akan menghidupkan kita. Bahkan Tuhan katakan, siapa yang makan ini dia akan hidup selama-lamanya. Seandainya dia mati tubuhnya dan dia makan dengan suatu kerinduan, aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa, luar biasa. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-11. Nah, saya akan perlihatkan, saudara, ada 2 cara menggunakan perjamuan suci ini dengan benar. Kalau kita benar dalam menggunakan, ini dia berikan ya untuk menopang, menyokong kehidupan kita. Perjamuan suci ini Tuhan berikan. Dalam kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-29, ini syarat pertama, saudara. Ini cara pertama, ya. Tuhan katakan kita harus benar, sebab orang-orang di Korintus, mereka, Rasul Paulus katakan, aku tidak memuji kamu dalam hal ini. Sama sekali aku tidak memuji kamu, engkau salah. Jangan heran, banyak di antara kamu yang lemah, ya, yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Kenapa? Mereka salah. Bukannya mendapatkan kehidupan, malah lemah, malah sakit, bahkan juga mati. Ya, ayat 29 kita lihat. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum. Kan, atau kita baca ayat yang ke-27. Ayat 27. Ayat 27 lebih dulu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum, siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Terima kasih. Ya, ada beberapa perkataan yang menarik untuk saya sampaikan, supaya saudara tidak salah dalam memanfaatkan tubuh Tuhan. Saudara tidak jadi lemah, tidak sakit, malah mati, ya. Tapi kita kuat mendapatkan kehidupan yang kuat, mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan katakan bahkan ada kuasa untuk membangkitkan dia pada akhir zaman. Yaitu nomor 1 pada ayat 29, barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya apa? Nomor 1, dalam saat kita makan makanan yang sesungguhnya, kita harus mengakui bahwa apa yang kita makan itu adalah tubuhnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Tubuh Tuhan itu apa, saudara? Benar, kudus, bahkan sempurna. Amin, kasih. Tubuh Tuhan, apa yang kita makan ini tubuh Tuhan, bukan sekedar obat. Ini tubuh Tuhan, lebih dari apapun juga. Ini bukan jimat, tapi ini tubuh Tuhan. Ini benar, ini kudus, ini mulia, luar biasa. Ini tubuh Tuhan, ini sangat harus diagungkan. Ini tubuh Tuhan. Walaupun yang kita makan itu roti biasa yang kita beli di pasar sana. Ya, saya tidak tahu beli di mana ini. Sari roti apa? Ya. Tapi tidak penting itu, saudara. Setelah didoakan, Tuhan tidak mengatakan ini bayangan dari tubuhku, tapi Tuhan katakan ini adalah apa? Tubuhku. Sehingga kalau kita pegang ini sebagai tubuh Tuhan, oleh sebab itu saya ajarkan buat orang tua, ajar anak-anak, saya mengizinkan anak-anak makan tubuh Tuhan, tapi jangan sampai mereka bermain-main. Tapi mereka sejak muda, sejak belia diajar untuk menghargai tubuh Tuhan. Ini bukan main-main, ini tubuh Tuhan. Ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang kudus, ini sesuatu yang mulia. Kalau kita mengakui, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Jangankan menyembuhkan, membangkitkan pun Tuhan sudah janjikan buat kita. Amin. Ya. Yang kedua apa? Tuhan katakan menguji diri. Kalau kita tahu ini tubuh Tuhan, kita langsung kontak, kita langsung merasakan, tertuduh. Siapa aku ini? Barusan aku ngata-ngatain ya pembantu di rumah. Barusan aku ya bertengkar. Barusan aku. Tuhan, aku tidak layak. Aku ini jahat, aku ini najis. Aku tidak layak memegang dan menikmati tubuhmu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan. Kalau kita sudah menguji diri, kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan kepada sesama dan kita minta ampun,
kita dilayakkan untuk makan dan minum tubuhnya Tuhan. Dan ayat mengatakan kita makan tubuh Tuhan ini. Perhatikan, ini esensi dari makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya tubuh dan darah Tuhan itu menyatu di dalam kehidupan kita. Amin, kasih. Ini yang harus kita mengerti. Ini esensi dari perjamuan suci. Tuhan katakan supaya tubuh dan darah itu menyatu dalam kehidupan kita. Tolong baca ayatnya ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Ini Injil Yohanes pasal yang ke-6. Menyatu dengan kita. Ayat yang ke-56, perhatikan, tadi 55 kita baca. Ayat 56, kalau kita mengalami ini, oh luar biasa. Kita merasakan waktu kita minum darah Tuhan, Tuhan, darahku ini darah kotor, darah najis. Darahmu ini darah yang kudus. Tapi kita lihat, darah yang kudus itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi kita, akan menguduskan kita. Tubuh ini tubuh yang kudus, tubuh yang itu akan mempengaruhi kita. Kita yang jahat, kita yang najis. Kalau Tuhan masuk dalam kehidupan kita, ya kita nanti akan mengalami seperti Tuhan itu adanya. Dia benar, Dia kudus, bahkan Dia akan sempurnakan kita. Amin. Ya, ini sudah. Ya, ayat yang ke-56 perhatikan. Barang siapa makan dagingku, ya, dan minum darahku. Jadi makan dan minum dagingku, ia tinggal di dalam aku. Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Aku di dalam dia. Jadi ini adalah tujuan kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, adalah supaya apa? Tuhan menyatu dengan hidup kita ini. Dia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Bukan hanya sekedar kita ingin kuasanya, bukan. Tapi kita rindu, Tuhan, Engkau menyatu di dalam aku yang lemah ini, aku yang berdosa ini. Tapi kalau Engkau tinggal dalam aku, Engkau akan mengubahkan hidupku ini seperti hidupmu itu. Amin, kasih. Ya, saya melihat ya, bahwa ada gejala yang ada di dunia ini, memang itu juga terpengaruh dalam hidup rohani. Kepengen makan, ya, kan kalau makan itu, ya logikanya apa yang kita makan menyatu dengan daging kita, kan begitu. Orang kepengen makan, tapi tidak suka apa, tidak suka gemuk. Bagaimana, kepengen makan banyak, sampai mau tidur masih makan, tapi tidak kepengen menyatu. Itu terjadi, kepengen makan yang berlemak, tapi tidak mau apa, gak mau kolesterol. Kepengen makan yang bergula, yang manis, tapi tidak mau diabetes. Tidak. Hakikat dari kita makan, apa yang kita makan akan menyatu. Ya, ini harus kita alami dalam hidup kita. Tuhan memberikan dagingnya, Tuhan memberikan darahnya. Untuk apa? Supaya kita rindu menyatu dengan Dia. Dia ada Dia akan menyatu dengan kita. Dan kalau Dia menyatu dengan kita, dan kita menyatu dengan Dia, apa yang kita takutkan? Kita tidak pernah merasa sendiri, sebab Dia ada dalam kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, hidupku yang aku ada sekarang, bukan aku lagi, tapi Dia yang ada dalam hidupku ini. Amin, kasih. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua, apa saudara tadi? Tubuh dan darahnya untuk menjadi apa? Makanan. Ya, sudah dua Dia berikan. Darah, Dia memberikan kita Roh Kudus untuk menjadi nafas hidup kita, tubuh dan darahnya untuk menyokong kehidupan kita, bukan hanya di bumi ini, tapi sampai dalam kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, ya, ini yang terakhir, yang ketiga, saya mau cepat saja, apa yang Dia berikan. Yang ketiga dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19, di kayu salib. Nah, dalam masa kematian, waktu-waktu kematiannya, saat-saat kematiannya, Injil Yohanes pasal 19. Kitab Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 23. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 23. Ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Saudara pernah lihat patung-patung atau gambar-gambar terima kasih Yesus disalib? Saudara pernah lihat enggak, saudara? Ada yang enggak pernah lihat? Apa yang sudah lihat di sana, saudara?
Dalam keadaan apa Yesus? Apa berpakaian kemulan gitu? Ya? Apa saudara? Dia telanjang. Kenapa? Dia rela ditelanjangi. Supaya apa? Dia memberikan pakaiannya untuk menutup manusia yang telanjang. Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia, begitu manusia berbuat dosa, manusia telanjang di hadapan Tuhan. Nah, saya akan perlihatkan saudara, saya terheran-heran apa yang Tuhan berikan ya di dalam kitab Kejadian ini saudara kepada Adam dan Hawa. Dalam Injil Yohanes, maafkan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 tadi saya katakan. Poin yang pertama, dia memberikan nafas hidup. Untuk apa? Menghidupkan debu tanah itu boleh menjadi makhluk yang hidup. Yang kedua, pasal yang ke-15 ya sampai pasal yang ke-17, dia memberikan makanan. Semua pohon-pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, buahnya dengan bebas. Tapi ada satu pohon, buahnya jangan kau makan. Ya. Sebab pada waktu engkau makan, hari itu engkau akan mati. Ya, dan yang paling mencengangkan saya, ini poin yang ketiga ini, pada ayat 25. Manusia diciptakan. Ayat 25, tolong baca. Kitab Kejadian, pasal yang ke-25, pasal yang kedua, ayat 25. Ada dua macam pakaian yang dilucuti dari Tuhan Yesus pada saat dia naik ke atas kayu salib. Pakaian yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan jubahnya yang utuh, ya, yang satu tenunan, itu diberikan, dua-duanya diberikan kepada manusia. Nah, Kejadian pasal yang kedua, ayat 25, perhatikan. Mereka keduanya telanjang, nah, manusia dan istrinya itu. Kenapa? Tetapi mereka tidak merasa malu. Sekali lagi ayat 25. Saudara mungkin tidak terlalu menangkap apa makna dari ayat ini. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Ya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, kenapa mereka berdua tidak merasa malu? Adam dan Hawa tidak merasa malu. Ya. Sebab mereka walaupun telanjang, tapi sebenarnya mereka sedang dipakaikan dengan pakaian apa, saudara? Kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan masing-masing. Tidak saling melihat ketelanjangan masing-masing. Sebab apa? Saling mereka mengalami bahwa tubuh mereka itu dipakaikan. Itulah kebutuhan manusia, saudara. Manusia harus punya makanan, punya nafas, punya makanan, juga punya apa? Pakaian. Itu kebutuhan dasar manusia. Sebab kalau manusia tidak punya pakaian, manusia itu malu, ya, dipermalukan, telanjang. Dan itulah hidup manusia. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, pakaian kemuliaan itu dilucuti sehingga mereka mendapati mereka telanjang. Ya, jangan katakan iya suami istri. Maaf, saya tidak ingin berbicara kotor ya. Iya suami istri walaupun telanjang ya tidak malu yang suami istri. Tapi ayat pasal 3, begitu mereka makan, mereka sadar mereka telanjang. Tolong baca pasal 3. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, ya, dan mereka tahu, ya, bahwa mereka telanjang. Mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara, ya, dan membuat cawat. Kenapa, saudara? Refleks, ya. Mereka langsung ambil daun pohon ara untuk menutup ketelanjangan mereka. Ada rasa apa, saudara? Malu. Dan itulah sebenarnya hidup kita ini. Ya, semua kita telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan semua kita telanjang. Tidak ada manusia sempurna. Semua kita punya kekurangan. Tapi ayat mengatakan dalam keadaan telanjang, Tuhan datang untuk memberikan apa? Pada ayat yang ke-21, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang itu, seekor binatang, tidak disebutkan binatang apa. Entah gajah, entah kuda, entah apa, tidak disebutkan. Ya. Tapi hanya disebutkan binatang. Tapi kalau binatang itu diambil kulitnya, binatang itu harus lebih dulu diapakan, saudara? Disembelih. Seekor binatang sudah menjadi korban demi seorang manusia boleh berpakaian. Binatang itu disembelih dan dikuliti. Dan dengan kulit itu, manusia yang telanjang itu tidak telanjang lagi. Sebelum Tuhan memberikan pakaian itu, manusia itu telanjang. Dia ambil pohon ara, daun pohon ara, dia sematkan. Ya lama-lama ya
layu juga, kering juga, gugur lagi. Berusaha dengan apapun juga. Ini gambaran tentang manusia berusaha untuk menutupi telanjangan dengan intelektualnya, dengan moralitasnya. Tapi sudah terbukti manusia tidak mampu. Ternyata kelihatan juga, orang-orang pinter narkoba, orang-orang kita pinter ya selingkuh, ya ini kelihatan juga dengan intelektualnya, ya, dengan moralitasnya. Bahkan banyak di antaranya hamba-hamba Tuhan, ternyata mereka belum mengalami disalut dengan pakaian. Dari Golgota Tuhan memberikan 2 macam pakaian. Ya, kalau dalam Kejadian, pakaian pertama adalah pakaian kemuliaan. Setelah manusia kehilangan pakaian kemuliaan, Tuhan berikan pakaian yang namanya kulit binatang. Itu berbicara tentang pengampunan. Tetapi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 tadi kita dengarkan, pakaian pertama yang Tuhan berikan apa? Pakaian yang dibagi 4. Ya, Tuhan disebutkan pakaian itu dibagi 4. Itu pakaian yang agak luar, ya, dalam bahasa aslinya disebutkan itu mantel. Nah, kalau orang-orang di sana ada pakaian yang di dalam dan ada pakaian luar, pelapis seperti blazer mungkin begitu. Mantel itu dibagi 4. Menunjukkan kepada apa? Pakaian dibagi 4 itu menunjukkan berita pengampunan yang dituliskan oleh 4 penginjil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes diberitakan di seluruh dunia. Siang hari ini saya mengatakan, dari Golgota Tuhan memberikan pengampunan apapun dosa kita. Kitab Yesaya mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, aku akan membuat putih seperti salju. Saudara percaya tentang pengampunan Tuhan? Amin. Jangan takut, jangan malu. Pagi hari ini, apapun dosa kita, Tuhan katakan, dari Golgota Tuhan tutup ketelanjangan kita dengan pengampunan. Tuhan berikan buat kita setiap manusia, siapapun dia, apapun dosanya, Tuhan katakan, dengan berpakaian pakaian pengampunan, kita tidak telanjang lagi. Tetapi perhatikan, tidak cukup Tuhan memberikan pakaian pengampunan. Tuhan kembalikan pakaian kemuliaan yang telah hilang dari manusia. Ada satu pakaian namanya jubah. Dia tidak dibagi, tetapi dia terusan bagaikan satu tenunan. Ini pakaian bagaikan pakaian yang melekat dengan kulit. Itu pakaian pertama yang melekat. Dari pundak ini sampai ini bagaikan gamis, ya, panjang, cukup panjang. Itu orang-orang Timur Tengah dulu berpakaian demikian. Itu pakaian tidak dibagi. Tetapi prajurit itu siapa yang kena? Undi. Sebab apa? Itu pakaian kemuliaan. Orang-orang pilihan. Siapa yang menerima pakaian pilihan ini? Kalau hari-hari ini orang-orang yang sudah mengalami pengampunan, dia tetap bertekun dalam pengampunan itu, nanti satu saat dia akan menerima pakaian kemuliaan. Kita akan dilayakkan menerima pakaian kemuliaan. Kita bukan hanya ditutup ketelanjangan kita, tapi kita dilayakkan menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam-imam dan raja-raja ini orang yang sangat diperhatikan masalah pakaiannya. Tetapi juga kita akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Pakaian mempelai itu pakaian kemuliaan. Tuhan berikan hanya kepada siapa? Orang-orang yang hari-hari ini lewat kematian dia di Golgota, dia boleh menerima pengampunan Tuhan. Dan pengampunan itu dia tekuni, dia pegang, dia berpegang pada pengampunan itu, tidak lepaskan. Ya, sebab Tuhan katakan, siapa yang melepaskan pengampunan, dia menghancurkan pengampunan. Orang yang berbuat dosa lagi, dia seperti membatalkan pengampunan. Oleh sebab itu, dalam kitab Injil selalu mengatakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan apa yang lebih buruk itu terjadi padamu. Satu setan dikeluarkan, kalau seseorang itu kembali lagi, 7 setan yang lebih jahat lagi masuk. Oleh sebab itu, biar siang hari ini saya mengatakan, Tuhan memberikan kita pengampunan. Pengampunan tanpa syarat. Apapun dosa kita, ayat mengatakan, itu Tuhan berikan dengan adilnya. Seluruh dunia ini mendapatkan. Tetapi tidak semuanya bertekun. Ada orang yang jatuh bangun. Ya. Dia compang-camping pakaiannya. Bagaimana bisa layak masuk dalam pesta nikah anak domba? Hanya satu pakaian yang tidak ada jahitannya, ditenun dari atas ke bawah. Itulah pakaian yang dipakai oleh mempelai pria.
Itu pakaian juga yang dipakai oleh mempelai wanita. Seperti Adam yang pertama memakai pakaian kemuliaan, Hawa yang pertama memakai pakaian kemuliaan. Nanti kita akan mengalami mempelai wanita Tuhan juga memakai pakaian kemuliaan yang sama. Mau menerima itu? Amin, enggak sih? Ya, biar hari-hari ini, pagi hari ini saya mengatakan ini Tuhan berikan dari atas Golgota. Pakaian itu Tuhan berikan supaya kita tidak telanjang lagi. Kekayaan tidak mampu menutup ketelanjangan kita. Jemaat terakhir kita Wahyu pasal yang ketiga, jemaat di Laodikia kaya. Apa yang tidak ada pada mereka? Semua dia punya. Tapi Tuhan katakan, kamu miskin, malang, melarat, buta, dan telanjang. Tetapi walaupun telanjang, Tuhan katakan, belilah padaku kain lenan supaya menutup ketelanjangan. Pagi hari ini, apa harga yang harus kita bayar membeli? Kita nyatakan, Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku. Aku menghargai korbanmu. Terus sampai Engkau datang kembali. Korbanmu itu di atas segala-galanya. Pengampunanmu itu di atas segala-galanya. Aku tidak tergiur untuk kembali lagi pada kehidupan yang lama. Sekali aku diampuni, aku akan diampuni selama-lamanya. Aku akan pegang. Ini bukan berarti walaupun dia cebar-cebur. Sekarang ada faham yang demikian. Sekali diampuni, tetap diampuni. Walaupun dia cebar-cebur dalam dosa. Tidak. Begitu dia cebar-cebur dalam dosa, pengampunannya batal. Tapi kita akan terus mengalami pengampunan pada saat kita hargai di atas korbanmu. Ini lagu, ku alaskan tahbisanku, ku alaskan segala-galanya. Korban Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu segala-galanya. Maka kita akan mendapatkan pakaian kemuliaan pada saat dia datang kembali. Inilah firman Tuhan buat kita. 3 pemberian sangat hakiki yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang hidup. Nafas hidup, makanan, dan pakaian. Dari Golgota dia berikan untuk kita, ya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kita akan nyanyikan Karena Salibmu.